Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Zazan Miko dari SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, kelas 11 MIPA 2, absensi 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mata pelajaran fisika berupa gelombang bunyi pada gelas yang berisi air dengan guru pembimbing Ibu Intan Novia Giftianti. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum fisika kali ini adalah mengetahui hubungan atau pengaruh antara volume air dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan meregangkan udara atau medium di sekitarnya. Bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa, melainkan bunyi membutuhkan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Medium tersebut dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Semakin rapat medium, semakin cepat pula bunyi dapat merambat. Alat dan bahan. 3 buah gelas dengan ukuran yang sama, 1 buah sendok, dan air. Melakukan praktikum. Langkah pertama dalam melakukan praktikum fisika kali ini adalah dengan menyiapkan 3 buah gelas dengan ukuran yang sama. Gelas pertama, gelas kedua, lalu gelas ketiga. Selanjutnya, kita isi ketiga gelas tersebut dengan volume air yang berbeda-beda. Gelas pertama kita isi air hingga full. Lalu gelas kedua kita isi setengah. Lalu gelas ketiga kita isi 1/4. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan 1 buah sendok untuk menguji suara atau bunyi yang dihasilkan dari ketiga gelas yang berbeda volume airnya. Hasil praktikum. Hasil percobaan atau praktikum fisika kali ini adalah ketiga gelas tersebut dengan volume yang berbeda menghasilkan pula bunyi yang berbeda-beda. Pada gelas pertama contohnya, yaitu volumenya full menghasilkan bunyi yang lebih rendah dibandingkan gelas kedua dengan gelas ketiga. Sedangkan pada gelas kedua dengan volume setengah menghasilkan bunyi yang sedikit lebih nyaring dibandingkan pada gelas pertama. Sedangkan pada gelas ketiga, yaitu volume airnya 1/4, menghasilkan bunyi yang sangat nyaring dibandingkan pada gelas pertama dan gelas kedua. Hal ini bisa terjadi karena saat kita mengetuk gelas menggunakan sendok, maka akan menghasilkan getaran pada gelas. Getaran tadi akan menghasilkan gelombang bunyi yang dihantarkan oleh air. Nah, gelas yang berisi semakin banyak air akan menghasilkan getaran yang semakin sedikit, sehingga suaranya menjadi rendah. Sedangkan pada gelas yang hanya terisi sedikit air akan menghasilkan semakin banyak getaran, sehingga suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kesimpulan, volume air dapat memengaruhi frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin banyak volume air dalam gelas, maka suara yang dihasilkan akan semakin rendah. Sedangkan semakin sedikit volume air dalam gelas, maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi atau nyaring. Sekian praktikum fisika dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.